Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rindurabadi. Di sini, saya akan mereview film yang berjudul A Silent Voice, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Koe no Katachi. Mari kita simak. Anime A Silent Voice atau yang biasa disebut Koe no Katachi ini disutradarai oleh Naoko Yamada yang dibuat oleh studio Kyoto Animation yang dirilis tahun 2016 di Jepang. Film ini berdasarkan manga karya Yoshitoki Oima dengan penulis skenario yaitu Reiko Yoshida. Film ini bercerita tentang Soya Ishida, yaitu seorang anak lelaki yang semasa SD gemar membuli Shoko Nishimiya, seorang teman kelasnya yang tuli. Awalnya hanya iseng, tapi bulinya kian menjadi, hingga pada suatu hari, Soya Ishida sengaja merusak alat bantu dengar yang dimiliki oleh Shoko yang harganya sangat mahal. Akibatnya, Shoko jadi tidak nyaman dan pindah sekolah. Dan Soya justru setelah kejadian itu dikucilkan oleh seluruh temannya dan menjadi seorang yang terisolasi. Lompatan waktu ke masa SMA memperlihatkan Soya yang tumbuh sebagai remaja yang depresi, penuh penyesalan, dan berniat untuk bunuh diri. Dia memutuskan untuk mencari Shoko dan meminta maaf. Inilah awal perjalanan panjangnya untuk menebus kesalahan, belajar bahasa isyarat, dan berusaha memulihkan hubungan tidak hanya dengan Shoko, tetapi juga dengan dirinya sendiri. その罪を背負い、罰を受ける必要のある人間だと思い知った。そして、俺は孤立した。Film ini mengangkat tema yang sangat berat, namun dekat dengan kita, bullying, kesehatan mental, dan penebusan dosa. Dampak psikologis bullying. Film ini secara brilian menunjukkan bahwa bullying meninggalkan luka pada korban dan pelaku. Shoko tumbuh dengan rasa percaya diri yang hancur dan perasaan bersalah yang mendalam. Sementara Soya dihantui rasa bersalah dan isolasi sosial hingga dewasa. Penggambaran depresi dan kecemasan sosial Soya sangat nyata, ditandai dengan simbol tanda X ungu di setiap wajah orang-orang yang dia lihat, yang melambangkan bagaimana ia memutuskan diri dari interaksi sosial. Proses penebusan diri atau redemption arc. Perjalanan Soya bukan sekedar meminta maaf. Ini adalah proses panjang belajar memaafkan diri sendiri. Dia tidak lari dari masa lalunya, tapi berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar bahasa isyarat, membantu sesama, dan membayar kembali kerugian pada ibunya. Dari kacamata psikologi, ini mencerminkan proses pertumbuhan pasca trauma atau post-traumatic growth.
di mana seseorang menemukan makna dan kekuatan baru setelah melalui penderitaan. Pesan utama dari film ini yaitu mengajarkan bahwa kesalahan bukanlah akhir segalanya. Setiap orang berhak untuk berubah, meminta maaf, dan yang terpenting, memaafkan dirinya sendiri untuk bisa melanjutkan hidup. Kekuatan film ini terletak pada karakter-karakternya yang sangat manusiawi dan berkembang. Di sini saya akan menjelaskan dua tokoh yang paling penting dalam film ini, yaitu Shoya Ishida, dari anak nakal yang tidak peduli menjadi remaja depresi, lalu akhirnya menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab dan empati. Perubahannya terasa wajar karena dimotivasi oleh penyesalan tulus, bukan sekedar ingin dilihat baik. Shoko Nishimiya. Meski menjadi korban, Shoko digambarkan tidak sebagai sosok yang lemah. Dia terus berusaha bersikap baik dan optimis, walaupun lukanya dalam-dalam, dan dia juga punya kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri, yang akhirnya memicu percobaan bunuh dirinya. Karakternya mengajarkan kita tentang ketangguhan dan kerapuhan yang bisa hadir secara bersamaan. なんで一体何するんだ何これ西宮西宮ごめんな、落としちゃって。Sutradara Naoko Yamada menggunakan bahasa visual yang sangat puitis untuk menyampaikan emosi dalam filmnya, yaitu komunikasi nonverbal. Adegan bahasa isyarat tidak hanya akurat karena melibatkan konsultasi ahli, tetapi juga digambar dengan indah, menjadikannya bentuk komunikasi yang mengharukan. Simbolisme tanda X di wajah orang-orang adalah metafora jenius untuk menggambarkan kecemasan sosial. Adegan di jembatan yang muncul berulang melambangkan menghubung dan jurang pemisah antara karakter. Imersivitas. Film ini sering meredam suara atau menggunakan efek suara teredam untuk membawa penonton merasakan dunia dari perspektif Shoko. Lalu, bagaimana kisah penebusan Shoya ini berkaitan dengan nilai-nilai Islam? Teori psikologi yang relevan. Cognitive Dissonance Theory. Ketidaknyamanan Shoya antara keyakinan lamanya, yaitu membuli itu seru, dengan kenyataan baru yaitu tindakannya menyakiti orang lain, mendorongnya untuk berubah. Social anxiety. Penggambaran Shoya yang tidak bisa menatap wajah orang lain adalah representasi sempurna dari gangguan kecemasan sosial. Kutipan Al-Quran dan Hadis tentang larangan mengolok-olok dan bullying, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Tentang pentingnya meminta maaf dan berbuat baik, yaitu, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, istilah Qurani, membalas dengan cara yang lebih baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Perilaku Shoko yang membalas kejahatan dengan kebaikan
mencerminkan ajaran mulia ini tentang ampunan Allah dan optimisme. Dari Anas bin Malik RA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Perjalanan soya adalah perwujudan dari taubat, sebuah komitmen untuk meninggalkan keburukan dan berbuat kebaikan. Kisah soya mengajarkan kita bahwa pintu taubat dan perubahan selalu terbuka. Seberat apapun dosa kita di masa lalu, selama niat ada untuk memperbaiki diri itu tulus, kita selalu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan yang terpenting, mendapatkan ampunannya. Jadi, untuk siapa film ini direkomendasikan? Sangat cocok untuk remaja dan dewasa muda, para pendidik seperti guru dan orang tua, serta siapapun yang tertarik dengan kisah drama psikologis yang dalam. Tingkat kelayakan film ini sangat layak menjadi referensi dan tontonan ulang. Setiap kali menonton, kita akan menemukan detail baru dan diingatkan kembali tentang pentingnya empati, meminta maaf, dan memaafkan. Anime A Silent Voice atau Kue no Katachi ini lebih dari sekedar anime biasa. Dia cerminan bagi kita semua, sebuah suara dalam kesunyian yang berbisik. Bersabarlah, berubahlah, dan maafkanlah. Terima kasih Soko dan Soya karena telah membimbing kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian video kali ini. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B組の店箸いいよ。行く行く。